Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru dan anak-anak hebat yang pada siang hari ini mohon maaf waktunya terputus ya, karena turut serta di sini dalam diskusi ya. Jadi Ibu Elis Rukoyah, Ibu Ita Fatimah Gultom, dan Pak Rahmat adalah CGP Angkatan ke-6. Kami ini bertiga sedang mengikuti kegiatan Diklat Calon Guru Penggerak Angkatan ke-6. Kemudian dalam pendidikan guru penggerak ini ada beberapa materi yang kami pelajari Bapak Ibu ya. Di antaranya adalah mengenai sumber daya manusia. Sumber daya. Iya, materinya mengenai sumber daya, pengelolaan sumber daya. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana yang perlu kami sampaikan bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan tentunya memiliki banyak aset, ya, banyak aset atau bisa dikatakan sebagai modal. Nah, ada beberapa aset yang ada di sekolah kita tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi berharap bahwa dari kekurangan ini menjadi sebuah kelebihan yang bisa kita manfaatkan. Sebagai sebuah komunitas, tentunya sekolah ini banyak sekali menerima dan nanti yang pada akhirnya harus membuat sebuah outputnya yang baik gitu ya. Nah, ada 7 modal dasar atau 7 aset yang kami pelajari, terutama di dalam komunitas pendidikan di sini. Dari 7 aset ini harus kita manfaatkan ya, ke 7 asetnya. Di antaranya yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia ini bersumber dari tenaga pendidik, kemudian tenaga non-pendidikan, kemudian siswa, gitu ya. Itu bagian dari sumber daya atau modal manusia. Kemudian yang kedua adalah modal sosial, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu dan anak-anak yang hebat bahwa SMA 4 Pandeglang ini kan memiliki luas wilayah yang cukup besar dan memiliki karakteristik komunitas di sekolah ini dari berbagai kalangan. Nah, modal sosial di sini tentu berkaitan dengan norma atau aturan yang berlaku di sekolah kita. Selanjutnya ada modal politik ya. Modal politik di sini tentu kita memaknai bahwa seperti apa sih di SMA 4 Pandeglang itu, apakah sistemnya sudah demokrasi ataukah pada tataran mana ya. Tentu hal yang perlu dijadikan sebagai aset adalah bahwa SMA 4 itu kalau kita melihat bahwa sudah demokratis, mungkin ini akan terlihat dari proses pendidikan atau pembelajaran yang bisa kita ambil adalah asetnya dari siswa. Itu adalah pemilihan OSIS, itu sudah dilakukan dengan menggunakan modal politik ya. Berikutnya ada modal agama dan budaya. Ya, perlu kami sampaikan bahwa di SMA Negeri 4 Pandeglang itu 99% ya kita ini atau 100% lah kita ya. Kalau 99% mungkin yang komunitasnya Islam, kemudian yang 1%-nya itu non. Tapi apa? Kita berpedoman pada visi-misi sekolah. Visi sekolah itu adalah agamis, berprestasi dan peduli lingkungan. Nah, ini menjadi aset atau modal. Nah, kaitan dengan modal aset yang kita miliki antaranya modal agama dan modal budaya, karena kan modal agama itu kan sebuah sistem perilaku. Ya, kemudian kalau modal budaya juga lebih ke stratifikasi sosial ya. Kita kalau bisa melihat masih dalam satu rumpun ya. Satu rumpun kita berasal dari Sunda, kemudian berada di posisi wilayah baratnya Pulau Jawa. Tentu memiliki kesamaan dari suku, bahasa, dan lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah modal yang kelima itu adalah modal fisik. Ya, modal fisik tadi sudah saya sampaikan bahwa SMA 4 Pandeglang ini memiliki luas wilayah sekitar 3 hektar. Itu adalah luas yang kita miliki dan jumlah siswanya 1.345 dan modal sumber dayanya ada 85, itu tenaga pendidik non kependidikan. Kemudian dari modal fisik yang ada kita bisa
melihat sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita ini semuanya sudah memadai, gitu ya. Walaupun tadi misalnya ada kekurangan, tapi kekurangan itu dijadikan sebagai aset kita untuk berkembang. Yang berikutnya ada modal lingkungan. Mungkin Bapak, Ibu, dan siswa, kita tahu bahwa sekolah kita ini adalah mewah, mepet sawah, gitu ya, mewah. Jadi lingkungan alam yang mewah inilah yang perlu dimanfaatkan oleh kita. Tidak adanya kebisingan lagi di dalam proses pembelajaran. Siswa merasa nyaman, guru juga merasa tenang mengajar, tingkat emosi juga didukung dengan faktor lingkungan dan alam. Berikutnya adalah modal finansial. Nah, finansial ini berkaitan dengan dukungan keuangan, ya, terutama. Nah, sekarang mau tanya nih, siswa ini kalau ada kegiatan-kegiatan didanai atau tidak, itu dari dana apa? Ada ya, itu artinya itu adalah modal finansialnya. Jadi kalau kalian mungkin mengadakan kegiatan, kelas meeting dan lain sebagainya, keuangan yang ada berapa mungkin tinggal dikelola. Seperti itu. Nanti penjabaran selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Rahmat selaku CGP Angkatan 6. Silakan Pak Rahmat. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih juga ke rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktu walaupun sisa waktu di aktivitas hari ini yang cukup melelahkan dan bahkan juga sudah memperlihatkan di sana itu. Ya, terkait dengan pengelolaan sumber daya, kita itu memang memiliki tugas bagaimana cara kita itu mengelola dan memanfaatkan, atau lebih tepatnya adalah strategi pemanfaatan. Misalnya tadi yang pertama ada modal manusia, bagaimana kita bisa memaksimalkan modal-modal manusia ini dari mulai kepala sekolah, pengawas, kemudian komite, kemudian guru, tenaga pendidikan, termasuk juga siswa yang semua terlibat di dalam kegiatan sekolah itu memang harus dimaksimalkan. Nanti biasanya kan kalau sekolah itu kan sudah punya job desk masing-masing, nah tinggal nanti kita optimalkan. Kemudian yang kedua tadi strategi pemanfaatan untuk yang fisik itu ya mulai dari gedung sekolah, kemudian ruang kelas, lab, kemudian aula, lapangan olahraga dan seterusnya. Bagaimana cara kita bisa memaksimalkan itu semua. Kemudian juga yang ketiga tadi yang sosial, aset sosial itu bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik, berkolaborasi antara sesama guru dengan staf TU, kemudian dengan siswa dan juga dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara kita membangun agar sekolah ini juga bisa memberikan efek dan dampak manfaat yang baik kepada lingkungan sekitar. Kemudian juga tentang politik tadi itu lebih identik dengan bagaimana cara kita menjalin kerjasama dengan pihak luar. Misalnya yang terdekat dengan kita di sini kan ada Rumah Sakit Aulia. Bagaimana kita bekerja sama, misalnya ada kegiatan penggolongan donor darah, kemudian juga penjelasan kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya juga tentang alam lingkungan tadi, kita memang terkenal dengan sekolah mewah, Kabupaten Sawah, dan memang kita sekolah yang kita ini kan sudah mendapatkan gelar Adiwiyata Mandiri, di mana modal ini sebetulnya sangat begitu luar biasa. Bagaimana cara memaksimalkan area-area lahan yang masih tersisa, misalnya dengan adanya tanaman obat, kemudian juga ada taman siswa dan lain sebagainya. Itu bentuk strategi pemanfaatan dari pengelolaan sumber daya juga. Kemudian juga ada tadi agama dan juga budaya. Agama memang tadi mayoritas kita memang berada di situ. Ada satu orang yang non Islam dan keberagaman itu kan menjadi modal awal bahwa kita juga bisa menjalin suatu hubungan toleransi yang begitu baik, sehingga walaupun kita berbeda keyakinan kita masih bisa menjaga kita masing-masing. Kemudian juga yang terakhir tadi untuk finansial, tadi untuk pendanaan sekolah memang pertama dari BOS, ada juga yang PIP ya, yang mendapat beasiswa itu. Kemudian juga mungkin ada swadaya yang uang peduli gitu ya, ada orang tua dari guru peduli juga. Itu memang bisa dimanfaatkan untuk bagaimana cara kita menggunakan mengadakan kegiatan, dan sumber dana juga bisa dari BOS, bisa dari swadaya warga sekolah juga. Nah, jadi dari strategi itu, ataupun lebih tepatnya di kita itu dikenal sebagai kekuatan ya, aset atau kekuatan. Tapi terkadang kekurangan juga itu bisa menjadi kelebihan seandainya kita bisa berinovasi dan berkreasi dengan kekurangan itu malah menjadi sesuatu yang
mungkin itu akan membuat kita lebih kreatif dan inovatif. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya ke Destinta. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan berdialog saja, Bu ya, dengan adik-adik sekalian dan juga dengan rekan-rekan sekalian. Pertama, mungkin saya akan bertanya kepada adik-adik sekalian, untuk modal manusia kalian sebagai siswa kira-kira banyak ini, kira-kira kalian bisa berkontribusi sebagai apa terhadap sekolah ini? Kalian kan aset nih, kira-kira apa? Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Oke, boleh silakan. Siapa yang nama waktu? Silakan. Sis, aku Silakan. Gue mahasiswa di sekolah. Siswa yang baik itu kan merupakan aset dan modal manusia bagi sekolah. Kira-kira Sebagai pelajar, sebagai pelajar apa yang bisa kamu berikan kontribusinya untuk sekolah? Jadi sebagai siswa kita juga sekolah kita mempunyai luas tanah yang 3 hektar tadi ya. Jadi sebagai siswa kita sering melakukan kegiatan ngompos di area greenhouse. Terus kita juga semua siswa di semua pada aktif dalam kegiatan, terutama membuang sampah pada tempatnya gitu. Karena sih juga tempat pembuangan akhirnya juga sangat nyaman ya. Berarti siswa ini bisa dengan mudah digerakkan untuk melakukan kepedulian terhadap lingkungan tersebut ya. Salah satunya dengan bikin kompos dan membuang sampah pada tempatnya. Selain itu kira-kira ada lagi Aset yang lain dari teman-teman kalian itu seperti apa sih? Mungkin Robi di sini sebagai ketua OSIS, bagaimana kamu bisa mengetahui teman-teman ini memiliki kemampuan, ya keterampilan, itu seperti apa? Di S4 juga ini terdapat kurang lebih 6 eskul. Itu menaungi bidangnya masing-masing. Ada mulai dari keagamaan, kesenian, hingga olahraga, terus hal-hal dengan karya ilmiah juga ada di sini eskul itu. Dan mereka sangat berprestasi ya, banyak menyumbangkan medali-medali dan sebagainya ya. Luar biasa sekali, kita tepuk tangan dulu. Nah, kalau menurut Ibu dan Bapak sekalian, kira-kira dengan adanya jumlah guru dan jumlah tenaga kependidikan yang total semuanya ada 85, kira-kira itu pengaruhnya terhadap sekolah seperti apa? Boleh kita Oke, satu sharing? ibu satu bapak. Silakan. Terima kasih. Saya kira yang 85 ini ketika ada job description yang jelas, alhamdulillah sempat bisa bergerak dengan cepat, sehingga sesuai dengan peran masing-masing. Guru berperan sebagai guru, kemudian plusnya nah, ada selain guru juga kita keterlibatan untuk membangun sekolah seperti sekarang RSS ini ya, setelah sehat ini guru, kemudian tenaga pendidik, kemudian TU dan sebagainya itu atau di perpus itu bisa bergerak untuk merapikan sekolah. Itu yang kekuatan luar biasa dari SMA 4, meskipun luas lahannya tetapi dengan sistem dan kinerja yang nampaknya sudah membudaya kinerja yang tidak sesuai dengan program kerja saja. Artinya ketika ada sesuatu yang mesti dikerjakan cepat bergerak dan cepat bersinergi. Cekatan berarti. Cekatan begitu karena memang sistemnya sudah terbentuk gitu, tinggal kemudian bagaimana membuat program bersama, ada instruksi dari pimpinan langsung dikerjakan. Itu mungkin yang bisa saya lihat di SMA 4, sehingga mudah ketika ada program apa-apa. Dari ibunya siapa? Dari ibunya. Siapa ada? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya pribadi, saya menyoroti sumber daya manusia yang ada di guru ya. Dengan kita banyak guru dan dengan kemampuan yang dipunyai oleh guru-guru tersebut, memang luar biasa. Dari segi pendidikan saja kan, guru-guru di SMA 4 ini sudah menempuh sarjana bahkan magister gitu ya. Dan dari guru-guru ini kesemuanya adalah guru-guru adalah orang-orang yang mau belajar
bagaimana kami dengan kemampuan kami bisa mengikuti apa yang dimau dan apa yang dibutuhkan oleh murid-murid yang ada di SMA 4 ini. Sehingga dengan begitu banyaknya sumber daya manusia dari siswa, kita bisa memanfaatkan itu. Jadi guru pun juga harus bisa memanfaatkan, jangan dengan adanya siswa yang banyak tapi disia-siakan. Jadi di sini bersinergi antara banyaknya murid dengan banyaknya guru, kemampuan guru dengan kemampuan muridnya. Mungkin itu yang terjadi di SMA 4 dan itu menjadi salah satu aset yang luar biasa untuk perkembangan SMA 4 sendiri. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Oci dan juga Bu Cucu. Kalau dapat saya simpulkan, menurut Pak Oci berarti dengan jumlah guru yang banyak di SMA 4 ini teamworknya sudah sangat bagus sekali Pak Oci ya. Sedangkan dari Bu Cucu dengan jumlah guru yang mau belajar dan terus bergerak berarti guru di sini sangat berpihak kepada murid dalam melakukan proses pembelajarannya. Oke baik, kita langsung saja ke tahap yang berikutnya. Langsung saja Bu, saya tidak usah semuanya ya. Kita dari modal lingkungan alam yang ada di SMA 4. Kira-kira seperti apa sih modal lingkungan alam yang kita miliki ini, pemanfaatannya untuk siswa dalam proses belajar? Silakan. Dengan lingkungan yang ada di SMA 4 ini, lingkungannya kan tadi bagus, mepet di sawah, tidak bising. Kira-kira itu pemanfaatannya untuk proses belajar kalian seperti apa? Oke. Untuk proses pembelajaran kita sangat amat nyaman ya. Kenapa? Karena kita kan hampir sekitar 500 meteran dari jaraknya kendaraan ya. Jadi kita ketika belajar itu tenang gitu, tidak ada bising lain gitu. Kemudian di sekolah sport ini juga banyak sekali pohon ya, karena dilihat ada mandiri juga. Nah itu membuat kita bernapas tuh adem gitu rasanya. Jadi nyaman untuk Iya, belajar, nyaman. sangat mendukung sekali. Mungkin dari Bapak dan Ibu gurunya, kira-kira lingkungan alam yang ada di SMA 4 ini manfaatnya apa untuk proses pembelajaran? Baik, saya coba untuk menambahkan ya dan menanggapi. Sebenarnya untuk lingkungan sekolah kita itu bisa dikatakan sangat kondusif ya, lebih berkonsentrasi kepada proses pembelajaran. Kenapa? Karena lingkungan kita itu sudah mencakup dari beberapa aspek, apakah itu aspek tentang penghijauan